sekitarnya yang bisa hadir, dan juga yang di luar negeri mudah-mudahan berharap sih kalau ada panitia juga bisa menyediakan yang di luar negeri bisa hadir. Tapi kalau enggak apa boleh buat ya. Kita semaksimal mungkin berharap seperti itu. Tapi kalau panitia cuma bisa menyediakan untuk yang hadir, mohon maaf yang tidak bisa online. Kalau bisa online alhamdulillah, kalau tidak ya dengar-dengar kabarnya aja. Tapi mudah-mudahan yang sekitar sini, termasuk yang di Bandung tuh mungkin yang di daerah sekitar Jakarta lah bisa hadir dan berkumpul bersama kita. Baik, saya rasa itu saja. Hari ini kita langsung masuk pelajaran ya, karena kita kemarin sudah tidak belajar. Mudah-mudahan hari ini kita bisa nambah pelajaran yang baru. Pertama, saya akan share screen dulu. Boleh sebentar bertanya Ibu Ustazah, apakah nanti acaranya akan tanggal 6 itu akan di live ditayangkan atau tidak? Belum tahu Ibu, ini kesiapan panitia sejauh mana saya juga belum saya juga belum mendapat kabar karena saya juga nggak ikut panitia betul-betul tidur betul-betul nggak bangun ya kan. Udah Ustazah katanya kita siapkan semuanya, luar biasa. Saya belum sampai menanyakan apakah besok yang dari luar negeri ini bisa ikut atau tidak. Tapi kalau nanti bisa ikut mudah-mudahan yang dari luar negeri bisa menyampaikan pandangan ataupun testimoninya juga. Mudah-mudahan panitia bisa, tapi kalau panitia tidak bisa, mohon maaf ya Ibu Tati dan teman-teman semua yang dari luar negeri. Mudah-mudahan suatu waktu kita dipertemukan Allah dimanapun, sehingga kita bisa bertatap wajah. Baik, kita langsung aja seperti biasa pelajaran kita sebelum mulai pelajaran baru. Yang pertama PR nih, PR-nya supaya simple waktunya. Satu orang satu, silakan raise hand ya. Ibu Rina bisa lihat ada tidak yang raise hand? Maaf. Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, waduh ini udah, saya langsung lihat ada 5 nama. Saya nggak tahu siapa, tapi saya lihat urutannya. Urutan teratas ini saya sebutkan 5 sekaligus nih, sesuai dengan urutan yang ada. Yang pertama Haja Febriana Wazli, yang kedua Ibu Suherti, yang ketiga Bapak Heri. Wow, ada bapak-bapak nih, saya appreciate banget kalau bapak-bapak ini ikut aktif ya. Ada Pak Heri, ada Bu Susliawati, ada Ibu Desmi Roza. Itu dulu yang 5 yang kelihatan di layar. Langsung saja satu orang menyebutkan satu. PR-nya apa? PR-nya buatlah kata kerja transitif dari kosakata di bawah ini. Jadi kosakatanya sudah ada ya, kosakatanya sudah ada. Yang kita minta adalah membuat kata kerja transitif. Ya, silakan Ibu Febriana duluan. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, akar kata syarika, kata kerja transitif lampaunya asyraqo. Kemudian kata kerja transitif sekarang atau akan datang yusriku. Kemudian kata perintahnya asyrik. Masya Allah, tepuk tangan nih untuk Ibu Febriana mumtaz ya. Jadi dari syarika ini yang ada di kamus, syarika ini aja nih. Yang asyraka ini hampir tidak ada di kamus. Kalaupun ada mungkin jarang-jarang ya. Jadi asyraka ini kan kita dapat dari mana? Dari pola ya. Pola yang menunjukkan asyraka dari af'ala. Kemudian kata kerja transitif sekarang dan yang akan datang jadi yusyriku. Kata perintahnya asyrik. Asyrik. Masya Allah. Lanjut nomor 2 Ibu Suherti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Yang kedua falaha. Transitifnya aflaha. Kata kerja transitif atau akan datang yuflihu, kata perintahnya aflih. Masya Allah, saya nggak sempat tulis ya. Jadi dari falaha itu ada di kamus. Aflaha, kalau jadi transitif jadi aflaha. Ya, Masya Allah. Kemudian kata kerja sekarang dan yang akan datang jadi yuflihu. Kata perintahnya aflih. Allah ifta'alaikum jami'an. Lanjut, Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan nomor berikutnya, nomor 3.
akar katanya itu arodo, lalu kata kerja transitif masa lampunya arodo, lalu kata kerja transitif sekarang dan akan datangnya yuridu, lalu kata perintahnya arid. Masya Allah, luar biasa, udah mantap nih kayaknya Pak ya. Jadi dari arodo jadi arodo itu udah paham betul ya. Dari arodo yang intransitif menjadi transitif arodo. Tapi ini bahasa Indonesia nggak ada dot ya. Jadi harus banyak nih nyebut dot. Arodo. Jadi jauh dari dal yang arodo. Yu'aridu. Ya, a'rid. Ketutup di akhirnya dot itu. A'rid. Jadi enggak a'rid. A'rid. Ya, hurufnya dot. Kemudian selanjutnya ada Ibu Susilawati. Ya, makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yang nomor 4. Akar katanya soluha, kata kerja transitif lampaunya aslaha, kata kerja transitif sekarang akan datangnya yuslihu, kemudian kata perintahnya aslih. Masya Allah, dari aslaha menjadi yuslihu, kata perintahnya aslih. Nanti kita ketemu semua ya Ibu di Al-Quran ada ya, yang tadi Ibu sebutkan. Jadi kita udah paham kalau ketemu di Al-Quran aslih berarti apa kata perintah yang asalnya dari aslaha. Luar biasa, Masya Allah. Selanjutnya nomor 5 tadi Ibu Desmiroza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 5 itu akhiro. Yang apa kata? Kemudian kata kerja transitif lampaunya ankoro. Kemudian yang kata kerja transitif sekarang dan akan datang yungkiru, dan kata perintahnya adalah angkir. Masya Allah, kayaknya ini udah mantap semuanya. Dari nakira pakai kaf ya, nakira ya. Kemudian kita jadikan transitif menjadi angkara. Dari angkara kata kerja sekarang yungkir, kata perintahnya angkir. Insya Allah nanti kalau ketemu di dalam Al-Quran tidak ragu-ragu lagi ya. Ini tinggal dua kata. Di sini ada Pak Patrial, ada Ibu Prima, ya, tinggal 2 lagi. Silakan Pak Patrial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk nomor 6 akar katanya jaruma, kemudian kata kerja transitif masa lampaunya ajrama, kata kerja transitif sekarang dan akan datang yujrimu, kemudian kata perintahnya ajrim. Masya Allah, dari ajrama menjadi yujrimu, kata perintahnya ajrim. Itu sudah merupakan pola. Ini sebenarnya yang ada pola ini lebih gampang karena dia nggak berubah-ubah. Ya, nggak ada ajrum, nggak ada ajram, tetap ajrim. Ya, tetap af'ala yuf'ilu. Polanya jadi satu. Ini lebih gampang untuk yang ada pola ini. Yang agak sulit yang lihat kamus, karena apa kata kamus. Yang terakhir, nomor 7, silakan tadi Ibu Prima. Ya, makasih Bu. Nazira, kata Nazira, kemudian kata kerja transitif masa lampaunya anzaro, kemudian kata kerja transitif sekarang atau akan datang yunziru, kemudian kata perintahnya anzir. Masya Allah, dari anzara, yunziru, anzir. Ya, nanti ketemu di Al-Quran itu semua. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Banyak nanti ketemu ayat-ayatnya di Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan semua sudah mengerti dengan baik ya. Kalau ada yang masih ragu-ragu, nanti boleh ditanyakan. Untuk pelajaran, saya masih mengulang pelajaran kemarin, biasa seperti itu. Saya ulang dulu pelajaran kemarin, baru saya tambah dengan pelajaran baru.
Baik, semua sekarang lihat kita mengulang ini nggak lama-lama, sepintas. Untuk pelajaran yang sebelumnya yaitu membuat kata perintah dari kata kerja transitif yang tadi udah dibuat latihannya. Ya, mudah dengan pola af'il, anzir, ajrim, ya kan? Nah, ini cara membuat kata perintah yang tidak hadir kemarin supaya memperhatikan sekarang cara membuat kata perintah transitif, ya. Ini dari akhraja, asalnya kan akhraja, kamusnya kharaja, transitif menjadi akhraja, kata kerja sekarang yang akan datangnya yukhriju. Dari mana kita membuat kata perintah? Membuat kata perintah dari kata kerja sekarang dan yang akan datang, yaitu yukhriju. Ayo kita lihat. Carilah kata kerja sekarang yang akan datang, yaitu yukhriju. Berangkatnya dari yukhriju. Yang kedua, buang huruf pertama. Ini kita kasih tanda merah karena mau kita buang. Yang ketiga, sukunkan huruf terakhir. Yukhriju, kalau kita sukunkan, ya-nya dibuang jadi seperti ini. Tidak bisa dibaca, karena tidak bisa dibaca, kita minta bantuan ke mentawai. Mentawai siapa yang mau bantu? Alif, ya. Akhrij. Langsung ya, karena ini mudah mengulang. Lanjut. Ini ya, rumusnya tanpa kata-kata. Kita ambil dari mana? Dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Yukhriju. Apa yang kita lakukan? Pertama, buang huruf yang pertama, yaitu yu, menjadi seperti ini. Kemudian, sukunkan huruf yang terakhir menjadi seperti ini. Tidak bisa dibaca karena huruf hidup harus ada temannya sebelumnya. Kalau tidak ada teman nggak bisa dibaca. Kita pinjam ke mentawai, ya. Mentawai pinjam dulu, bantu dulu dengan alif. Loh kok alifnya ada hamzahnya? Kenapa nggak alif yang seperti ini? Nggak seperti kata-kata yang kita ambil di kamus. Karena dia asalnya sudah dari akhraja, sudah ada alif sebenarnya asalnya. Jadi okelah kita pinjam ke mentawai, tapi kita juga punya alif sebelumnya. Karena itu kita pakai yang alif yang kita punya, kita kembalikan, ya kan? Jadi ada hamzahnya. Maka kata perintahnya menjadi akhrij. Bacanya akhrij. Kalau nanti ketemu di Al-Quran kata-kata akhrij, sebelumnya ada wa atau ada kata-kata apapun, a-nya tetap dibaca. Wa akhrij. Wa akhrij. Ada hamzahnya membuktikan bahwa a-nya harus dibaca. Kalau tidak ada hamzahnya, bunyinya beda. Hamzah aja sudah bisa membedakan bunyi. Kalau tidak ada barisnya, apa bunyinya? Ukhruj. Ukhruj. Kalau ada waw di depannya, wakhruj. Alifnya hilang. Kalau ini walaupun ada waw di depannya, tetap dibaca wa akhrij. Kenapa begitu? Ini dari bentuk transitif. Karena asal usulnya sudah ada hamzah akhraja. Ya, ini mengulang. Lanjut ya, supaya kita punya waktu untuk pelajaran baru. Contohkan satu lagi. Yukhriju akhrij. Oh, ini contoh di dalam Al-Quran. Langsung. Nih, ibu-ibu biasanya mana contohnya di dalam Al-Quran, ya kan? Nah, kita langsung lihatkan contohnya biar nggak tanya lagi nih sekarang nih. Di dalam Al-Quran ada contohnya, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna. Rabbana akhrijna. Jadi di sini asalnya dari mana? Akhrij. Kata apa ini akhrij? Kata perintah. Apa buktinya kata perintah? Karena huruf di akhirnya sukun. Ya, tandanya itu kata perintah, huruf di akhirnya sukun. Lah kalau hamzahnya ini ada, alifnya ini ada hamzah, berarti asal usulnya dari akhraja. Kalau alifnya ini tidak ada hamzah, berarti asalnya dari
kharaja. Gampang ya, Al-Quran itu sangat memudahkan. Dengan hamzah ini kita sudah tahu bahwa asalnya akhraja, transitif. Kalau tidak ada hamzah, ada alifnya saja, berarti asalnya dari kharaja. Jadi ukhruj. Nah, kalau ini asalnya dari kharaja, bacanya Rabbana khruj. Nah, artinya beda. Rabbana khruj. Artinya kita memerintahkan Allah keluarlah. Nah, kalau ini makanya jangan salah baca Al-Quran. Bahasa Arab betul-betul perlu ilmu. Kalau tidak punya ilmu bahasa Arab, kita akan sangat salah mengartikan. Akhirnya kita memohon kepada Allah, ya Allah keluarkanlah kami. Transitif, ya kan? Keluarkanlah kami. Kita yang memohon kepada Allah minta dikeluarkan. Kalau amzahnya ini nggak dibaca, ro-nya nggak bisa dibaca ri, harus dibaca ru. Rabbana khruj. Artinya, ya Allah keluarlah. Artinya kita memerintahkan Allah untuk keluar. Kenapa kita harus punya ilmu bahasa Arab? Kenapa kita harus memahami Al-Quran dari bahasa Arab? Supaya kita mengerti apa yang kita baca. Bahwa yang kita baca ini adalah permohonan kita kepada Allah, bukan kita memerintahkan Allah. Ya, kata perintah dari bawah ke atas namanya doa. Perintah dari atas ke bawah, ya amar dari atas ke bawah namanya perintah. Nah, ini pentingnya kita mengetahui asal-usul sebuah kata. Kita lanjut, karena ini ngulang lanjut. Ada kala yudkilu, cari kata kerja masa sekarang dulu, kemudian dibuang huruf pertamanya, kemudian huruf terakhirnya kita sukunkan, kemudian kita minta bantuan kepada alif. Jadi adkhil, tadi semua bikin PR udah betul semua, nggak ada yang salah. Jadi adkhil ini asalnya dari mana? Dari adkhala yudkhilu. Transitif. Keluarkanlah, bukan keluarlah. Beda, bahasa Indonesia bedanya di kan. Ini artinya keluarkanlah, masukkanlah. Adkhil, masukkanlah. Kalau nggak ada A-nya hamzah ini, asalnya dari dakhala. Dakhala yadkhulu. Kata perintahnya udkhul. Udkhul artinya masuklah. Kalau adkhil, masukkanlah. Udkhul kita memerintahkan seseorang untuk masuk. Tapi kalau adkhil kita meminta seseorang untuk memasukkan. Beda sekali artinya. Dengan huruf hamzah ini saja arti bisa bertolak belakang antara memerintah atau meminta bantuan. Kita lanjut. Ini teorinya seperti ini. Yudkhilu, dibuang huruf pertama menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya sukunkan huruf terakhir. Langkah selanjutnya minta tolong ke mentawai, yaitu huruf alif, hamzah, menjadi dari adkhala menjadi adkhil. Ya, ingat, kalau kata perintah, kita tahu kata perintah dari huruf sukun yang di akhir. Kalau huruf sukun udah akhir, kita sudah tahu, oh itu kata perintah. Kemudian kita lihat lagi, alifnya ini ada hamzah atau tidak. Kalau alifnya ada hamzah, berarti dia kata transitif. Asalnya dari adkhala. Kalau alifnya ini tidak ada hamzah, berarti dia dari kamus. Dakhala. Jelas ya? Membedakan antara alif yang bantuan dari kamus dan alif yang dari kata kerja transitif. Kita lanjut. Contoh dalam Al-Quran. Wa qur rabbi dkhilni. Nah, wa qur rabbi dkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Perhatikan. Adkhilni. Kita harus baca hamzahnya ini ad. Kan di sebelumnya ada rabbi. Kenapa kita nggak baca rabbidkhil? Rabbidkhil. Salah kalau dibaca rabbidkhil.
Kita harus baca Rabbi adkhil. Kenapa Rabbi adkhil? Karena asalnya dari adkhala, yaitu transitif. Hamzahnya harus dibaca. Artinya masukkanlah saya. Adkhilni. Kalau hamzahnya tidak dibaca, maka bacanya Rabbidkhul. Rabbidkhul artinya Tuhan masuklah. Berarti kita memerintahkan Tuhan untuk masuk. Maka hamzah ini wajib dibunyikan ketika membaca Al-Quran. Karena artinya akan berbeda dengan hamzahnya ini kalau tidak dibaca. Jadi dari dalam Al-Quran sudah dimudahkan. Ada hamzah, alifnya ini, berarti dia transitif. Kalau tidak ada hamzah, berarti dari kamus. Kalau tidak ada hamzah, berarti kita yang memerintahkan. Kalau ada a, berarti kita meminta. Nah, itu saja. Kalau dari kamus, kita yang meminta. Kita yang memerintahkan. Kalau ada alifnya, berarti kita meminta. Menjadi doa. Kalau ke atas kepada Allah. Oh, masih ada satu lagi. Ya. Cepat aja ini. Kita cari kata kerja masa sekarang yang akan datang. Kita buang huruf pertamanya. Kita sukunkan huruf terakhir, kita minta bantuan kepada alif. Oh, ini untuk perintah ya. Kita minta bantuan kepada alif, aslih ya. Bunyinya menjadi aslih. Dari aslaha yuslihu, kata perintahnya aslih. Lanjut kepada rumusnya yuslihu. Buang huruf pertama menjadi seperti ini. Matikan atau sukunkan huruf terakhir menjadi seperti ini. Kemudian minta bantuan alif karena tidak bisa dibaca, menjadi dari aslaha menjadi aslih. Huruf terakhirnya sukun. Tanda itu kata perintah. Hamzah ini tanda itu transitif. Ya, satu huruf ini aja menandakan segala-galanya. Hamzah menandakan itu transitif. Huruf sukun di akhir ini menandakan itu kata perintah. Ya, kita lanjut. Contoh di dalam Al-Quran. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun. Nah, lihat di sini perbedaan. Ini saya tebalkan. Di sini Harunakhluh. Kenapa nakhluh? Kenapa enggak Haruna ukhluh? Karena hamzah ini hamzah dari mentawai, hamzah bantuk. Alif bantuk. Asalnya khalaqa. Adanya di kamus. Khalaqa yakhluqu. Kata perintahnya ukhluk. Tapi tidak ada di sini barisnya, enggak ada u-nya. Karena kalau dia sendiri baru dibaca ukhluk. Kalau dia ada baris sebelumnya, maka alifnya tidak dibaca. Harunakhluh. Di sini alifnya tidak dibaca. Coba lihat yang di sini. Wa aslih. Tidak boleh dibaca waslih. Karena ini asalnya dari aslaha, dari transitif. Kalau ini intransitif, kalau yang ini transitif. Bukti transitif adalah hamzah, yaitu alif yang ada hamzah. Kita udah ulang beberapa kali untuk itu. Nah, ini perhatikan beda bacaan di sini ini. Ya. Kita di samping belajar makna, itu kan berpengaruh ketika kita membaca. Ketika kita membaca Al-Quran, juga bacaannya harus betul supaya artinya betul. Di sini kan Rabbana akhrijna. Tidak boleh dibaca Rabbana akhrijna. Karena artinya akan berbeda. Sementara waj'al lana, hamzah alifnya ini tidak dibaca. Ingat aja, pokoknya kalau alifnya ini nggak ada tanda apa-apa, berarti alif bantu. Alif mentawai. Dia tidak perlu dibaca kalau huruf yang sebelumnya sudah ada
harakatnya. Waj'al. Jadikanlah, ya. Waj'al sama di sini. Kalau dia transitif jadinya apa? Wa aj'il. Nah, ini dari ja'ala yang dari kamus. Waj'al. Beda bacanya, beda artinya. Jadi di sini tidak boleh hamzahnya ini dibaca langsung Rabbana khrij, tidak boleh. Harus bacanya Rabbana akhrij, Rabbana akhrij. Nah, sedangkan di sini alifnya tidak perlu dibaca. Waj'al lana. Jelas ya perbedaan alif yang ada hamzah dengan alif yang tidak ada hamzah. Asal usulnya dari mana? Ini santri-santri Azhariyah sudah harus tahu tuh. Kalau ketemu di Al-Quran, baca Quran setiap hari, ada hamzah atau tidak ada hamzah, sebuah alif, udah tahu urusannya apa. Ada hamzah berarti urusannya transitif, tidak ada hamzah berarti kata kerja yang asalnya dari kamus. Itu pelajaran kita, sekarang pelajaran baru, membuat pelaku dari kata kerja transitif. Kalau tadi membuat kata perintah ya, dari kata kerja transitif. Kalau membuat pelaku dari kata kerja intransitif, gampang kan? Bagaimana caranya kalau yang intransitif? Caranya mudah, tinggal tambahkan alif di kata kerja masa lampau. Fa'ilun, katibun, syarikun, nazirun. Ditambah alif, setelah huruf pertama ditambah alif. Kemudian huruf sebelum terakhir barisnya kasroh. Contohnya apa? Katibun, nasirun, nazirun, ya, syarikun. Itu intransitif. Sekarang bagaimana dengan kata kerja transitif? Yuk kita lihat sama-sama. Ini salimah. Ya. Salimah ini adanya di mana? Di kamus. Artinya apa? Telah damai, telah selamat. Ini intransitif. Dia telah selamat. Itu sudah bisa dipahami, itu adalah kalimat sempurna. Salimah yaslamu. Dari mana yaslamu ini? Dari kamus. Kamus bilangnya barisnya harus yaslamu, nggak boleh yaslimu, nggak boleh yaslumu. Kamus yang mengatakan salimah yaslamu. Salimah yaslamu. Sedang atau akan damai atau akan selamat. Ya, sekali lagi, salimah yaslamu dari mana? Dari kamus, kita tidak boleh menentukan sendiri. Setelah kata kerja masa lampau dan kata kerja yang sekarang dan akan datang, kemudian kita ketemu isim kan? Lalu kan di kamus itu 3, masa lampau, masa sekarang, kemudian isim atau masdar. Salaman. Salaman atau salamatan. Ini kan bisa 2, bisa 3, bisa 4 kan modelnya yang ini. Yang isim ini artinya damai atau selamat. Salimah, yaslamu, salaman atau salamatan. Sudah dari sononya. Nggak bisa dirubah-rubah. Bu, saya nggak maunya silaman. Dan nggak maunya sulamatan. Tidak bisa, karena ini sudah ada di kamus. Salimah, yaslamu, salaman atau salamatan. Ya, ini ada di kamus. Kemudian bagaimana kata pelakunya? Pelakunya tidak semua ada di kamus. Tidak semua kamus menuliskan pelaku. Kita sudah belajar caranya, tambahkan alif sesudah huruf pertama, kasrahkan huruf sebelum terakhir. Ya. Kemudian huruf yang terakhir di dhammatain. Harakatnya dhammatain. Artinya yang damai atau orang yang damai. Ada kan orang namanya salim. Salim itu artinya orang yang damai atau orang yang selamat. Dari mana kita bisa bikin salimun begini? Dari pola. Pelaku, polanya fa'ilun, salimun, katibun, syarikun,
fahimun. Semua bentuknya kayak gitu. Itu adalah pelaku dari kata kerja yang ada di kamus. Jelas ya, sampai di sini kita lanjut dulu. Pelan-pelan. Ini contoh dulu dalam Al-Quran. Langsung nih contohnya. Nih kadang-kadang kan ibu-ibu, bapak-bapak suka tanya nih. Kenapa salaman? Kenapa salamatan? Boleh nggak kalau salamun? Boleh nggak kalau salamin? Boleh nggak kalau salamatun, salamatin? Boleh, ya kan? Tergantung posisinya di dalam kalimat. Contoh di dalam surat Al-Waqiah ayat 26. Illa qilan salaman salama. Ya, ini asalnya dari salaman ini nih. Yang di kamus ini. Salima yaslamu salaman. Ini ada di dalam Al-Quran. Salaman salama. Dalam surat Al-Waqiah. Contoh satu lagi. Nah ini bacanya apa nih Bapak Ibu nih semua nih santri-santri. Bacanya apa nih huruf yang pertama nih. Apa yang kita bunyikan? Alif ini tidak ada hamzahnya. Bunyinya apa ini? Apa Udhulu. Kenapa udhulu? Saya nggak maunya idkhilu. Saya maunya udah ada hulu. Kenapa harus dibaca udhulu? Karena dia tidak ada hamzah. Masya Allah, udah bisa kering Al-Quran ya, langsung bisa baca ini udhuluha. Walaupun alif ini tidak ada barisnya, tidak ada harakatnya, kita sudah pasti bisa membacanya. Udhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya, ke dalam surga nih. Bisalamin aminin, dalam keadaan damai, dalam keadaan selamat dan aman. Ya, surat Al-Hijr ayat 40. Ini contoh salamin, kan? Di sini salaman. Bisa jadi salamin, bisa jadi salaman. Bisa juga jadi salamun. Tiap hari nih bapak-bapak ibu-ibu baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Di surat apa nih? Yasin. Surat Yasin. Salamun, ya. Salamun kedamaian atau keselamatan qaulam mir rabbir rahim. Ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, jadi salaman ini bisa jadi salaman, salamin bisa jadi salamun. Ini buktinya di dalam Al-Qur'an. Sampai di sini kita lanjut dulu ya. Ulang lagi. Tadi salimah dari mana? Dari kamus, telah damai, telah selamat. Kata kerja yang akan datangnya yaslam. Tidak boleh dirubah-rubah. Dari sonon. Isimnya atau masdarnya salaman atau salamatan, salah satu boleh dipakai. Ya kan? Artinya damai, selamat. Ini adanya di kamus. Udah hafal insya Allah kayak gitu. Terus pelakunya kita yang bikin sendiri. Kenapa kita bisa bikin pelaku? Karena kita sudah tahu polanya yaitu fa'ilun, pelaku. Fa'ilun salimun. Nah ini salima yaslamu salaman wa salamatan salimun namanya intransitif. Jadi ini intransitif, tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan pelengkap. Kalau dikatakan saya telah selamat, orang paham. Dia telah selamat, orang paham. Dia akan selamat, orang paham. Berarti kalimatnya sudah sempurna. Maka disebut dengan intransitif. Perhatikan yang sekarang. Aslam. Dari salimah menjadi aslam. Menjadi kata kerja transitif. Karena ada A kita tambahkan. Telah. Nah, beda artinya. Kalau di sini artinya telah damai atau telah selamat. Kalau aslama artinya telah menyerahkan. Beda ya artinya. Kalau salimah telah damai, telah selamat. Sempurna kalimatnya. Tapi kok aslama kita katakan telah menyerahkan, dia telah menyerahkan, atau saya telah menyerahkan, sempurna atau belum kalimat itu? Belum sempurna, ya kan? Mesti tahu apa yang diserahkan. Ya. Nah, jadi ini kalimat transitif. Artinya telah menyerahkan.
Kata kerja sekarang dan yang akan datangnya yuslimu. Kan kita udah tahu kan polanya aslama yuslimu, af'ala yuf'ilu, atau akan menyerahkan. Nah, isimnya atau masdarnya islaman. Nah, ini agama kita Islam. Tapi kita tahu nggak asal-usul kata Islam itu dan artinya apa? Islaman artinya penyerahan. Dari aslama yuslimu islaman. Aslama telah menyerahkan, yuslimu sedang atau akan menyerahkan. Islaman adalah penyerahan diri. Agama Islam adalah agama bagi umat yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah. Makanya disebut Islam. Nah, inilah kita setiap hari tahu, kita menyebut Islam, saya orang Islam, agama Islam dan lain sebagainya. Tapi Islam itu asalnya dari mana? Dari aslama yuslimu islaman. Ini pola. Af'ala yuf'ilu if'alan, pola. Nggak berubah. Kemudian ini namanya transitif. Ya. Dari intransitif kepada transitif ditambahkan hamzah alif yang ada hamzahnya di depannya. Artinya jadi berbeda. Kalau di atas telah selamat, kalau di yang di bawah ini artinya telah menyerahkan. Sedang atau akan menyerahkan. Islaman isimnya itu sendiri ada penyerahan. Terus pelakunya apa? Ini kan pelakunya salimun, ada alif, ya kan? Muslimun. Ya, pelakunya seperti apa? Yang menyerahkan. Nah, Muslim. bahasa Arabnya yang menyerahkan. Muslim. Nah, kita hari ini belajar membuat pelaku dari kata kerja transitif. Kalau intransitif kita sudah tahu cukup ditambah alif sesudah huruf pertama. Tapi kalau untuk transitif, bagaimana caranya? Perhatikan ya pelajaran berikut. Contoh isi masdar dalam Al-Quran. Ini contoh dulu, aslama yuslimu, ini udah biasa islaman. Aslama yuslimu islaman dari af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi islaman ini dari mana polanya? Dari if'alan ketemu islaman, ya. Contoh dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil islam. Al-Islam ini dari aslama yuslimu. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Jadi al-Islamu. Nah, saya kasih contoh lagi. Bu, bisa nggak jadi Islama? Ada di dalam ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama. Di sini Islama, di sini Islamu. Wa raditu lakumul Islama dina. Wa man yadurra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Jadi di dalam surat Al-Maidah ya ayat 3 ada al-Islam. Jadi dalam Al-Qur'an ada al-Islam. Ada al-Islam. Ada lagi contohnya al-Islami, ada juga. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal islami. Kenapa bacanya Islami? Karena sebelumnya ada kata depan ilah. Min ilahan ala yang 8 yang kita pelajari sebelumnya itu. Dia menjadi mi, menjadi kasrah wajib karena ada kata depan sebelumnya. Jadi al-islaman ini bisa jadi Islamu, al-Islamu, bisa al-Islama, bisa al-Islami. Bisa jadi Islaman, bisa jadi Islamun, bisa jadi Islamin. Ya, jadi dari mana kita setiap hari menyebut kata-kata Islam itu? Dari aslama yuslimu.
islaman, af'ala yuf'ilu if'alan. Jelas ya sampai di sini? Nanti boleh ada tanya jawab setelah selesai penjelasan semua. Ya, sabar dulu yang resen, kita ini dulu, kita selesaikan dulu ya. Jadi Islam di sini sudah menjadi sebuah nama agama, ya. Islam itu asalnya kan penyerahan, menyerahkan diri. Tapi ketika disebut Islam itu adalah Islam, yaitu sebuah agama berupa penyerahan diri kepada pencipta. Kita lanjut contoh perintah transitif dalam Al-Quran. Nah, ya. Dalam Al-Quran juga ada, kan kalau aslama yuslimu islaman, kata perintahnya apa? Aslim. Jadi udah tuh di PR ya, aslim. Dalam Al-Quran contohnya, idh qala lahu rabbuhu aslim. Nggak boleh dibaca idh qala lahu rabbuhu aslim. Harus dibaca idh qala lahu rabbuhu aslim. Hamzahnya ada. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aslim. Artinya tunduk patuhlah atau berserah dirilah. Ketika Tuhan berkata kepadanya aslim. Tunduk patuhlah atau berserah dirilah. Berserah dirilah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dia berkata, aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Jadi contoh aslim di dalam Al-Quran juga ada ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Lanjut dulu. Ulang lagi. Ini udah hafal ya. Salima, yaslamu, salaman, wasalamatan. Adanya di kamus. Salimun, pelakunya. Dari mana? Dari pola fa'ilun. Lanjutnya, aslama, yuslimu, islaman. Ya, di sini dari pola. Oh, ini dari kamus. Kita sekarang membuat pelaku dari kata kerja transitif. Bagaimana caranya membuat pelaku dari kata kerja transitif dari aslama? Yuk kita lihat sama-sama. Cara membuat pelaku dari kata kerja transitif. Aslama kata kerja transitif. Yuslimu kata kerja sekarang dan yang akan datang transitif. Pertama sama seperti yang lain-lain berangkatnya dari kata kerja sekarang dan akan datang. Seperti yang biasa buang huruf pertama. Yang ketiga ganti dengan huruf mim. Ya tadi udah dibuang tapi diganti dengan huruf mim. Muslimu jadinya. Yang keempat, tanwinkan huruf terakhir jadi muslimun. Sekali lagi, bagaimana membuat pelaku dari kata kerja transitif? Berangkat dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ini kata kerja sekarang dan yang akan datang yaitu yuslimu. Caranya seperti biasa, buang dulu huruf yang pertama, yuslim. Ya, kita ganti dengan huruf mim. Huruf mim dari mana asalnya? Dari mentawai juga. Minta tolongnya tetap ke mentawai. Nih, Bapak kemarin yang tanya, kok minta tolongnya ke alif terus? Nah, sekarang minta tolongnya ke mim. Ya, di sini di transitif kita minta tolongnya ke huruf mim. Ganti dengan huruf mim dan tanwinkan huruf terakhir menjadi muslimun. Tunggu kita lanjut dulu. Nanti dulu catatnya. Lihat teorinya, kita berangkat dari membuat pelaku dari kata kerja transitif, dari kata kerja sekarang dan akan datang, dibuang huruf pertama menjadi seperti ini. Susah kita membacanya. Yang kedua, karena tidak bisa membacanya, kita pinjam dari
Mantawai yaitu huruf mim langsung. Pinjam dari huruf mim, artinya ya ini kita ganti dengan mim menjadi muslim. Muslimu ini belum menjadi isim, belum menjadi kata benda. Dia harus ditanwinkan untuk menjadi kata benda, maka baris akhirnya harus kita dhammatenkan menjadi muslimun. Jadi pelaku dari kata kerja transitif muslimun. Kita ini kan orang Islam. Tadi agama kita Islam. Muslimun orangnya, orang yang beragama Islam. Aslama yuslimu itu artinya apa? Menyerahkan, berserah diri. Maka arti dari muslimun adalah saya adalah orang Islam, artinya saya adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah tahu akar katanya, kita bukan sekedar nyebut di lidah bahwa kita ini orang muslim, tapi harus terpatri di dalam dada kita, saya seorang muslim, artinya saya adalah seorang yang berserah diri kepada Allah. Bersambung kepada maknanya. Makanya kemudian sampai ke hati kita. Bukan sekedar kita menyebutkan muslim, saya muslim. Kalau muslim seakan-akan tidak ada makna. Kalau kita tahu itu cuma kata muslim. Tapi ketika kita tahu akar katanya dan maknanya, maka akan terpatri di hati kita, saya seorang muslim, artinya saya seorang yang berserah diri kepada Allah. Ya, itu gunanya kita mengetahui akar kata. Apa ini mau dicatat dulu, Bu Rina? Saya komunikasi dengan Bu Rina ya. Ustazah. Gimana mau Ya, dicatat? dari yang sebelumnya ini? Ustazah. Dari ada yang sini, yang dari yang sini? Atau dari yang sini aja? Ya. Sebelumnya Ya. Ustazah. Yang tadi awal Ustazah. Yang awal. Ya, dari sini silakan ya. Supaya kita ini belajar bukan sekedar belajar kosakata, tapi kita belajar untuk memahami makna setiap ayat di dalam Al-Quran. Bahkan huruf sekalipun. Bahkan satu huruf ba seperti bismillah. Ya, itu mengandung makna yang tidak kecil, sangat berpengaruh dalam pemahaman kita terhadap firman Allah ini. Jadi dengan kita mengerti bahwa muslimun itu berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, orangnya pelakunya muslimun yang artinya menyerahkan, maka muslimun adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Jangan kita bilang kita orang Islam, kita muslim, tapi kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita menjalankan apa yang kita mau, bukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sambil mencatat kita buka ruang tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan dari pelajaran yang tadi sambil yang lain mencatat. Ini ada Bu Yusnimar yang saya baca pertama. Bu Yusnimar. Ustazah, saya mau bertanya. Bu Yusnimar boleh dibuka videonya? Ya, Ustazah, sebentar. Oh, yang lain dulu saya mau. Ya, silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Halamannya udah bisa diganti ke halaman berikutnya, Ustazah. Tunggu, yang lain udah siap, semua udah selesai catatannya. Ini ada Pak Edi Ikhwanto ya, Pak Edi Ikhwanto. Barusan keluar namanya, mau bertanya. Silakan Pak Edi. Terima kasih Ustazah. Saya mau bertanya, itu di dalam Al-Quran ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Itu kata perintahnya kan Iqra begitu ya. Iya. Kalau dikasih alif yang berhamzah, itu bukanlah itu fi'il mudhari'. Aqra'u artinya saya sedang membaca begitu. Nah, Bapak kalau lanjut dulu, Bapak pertanyaannya selesaikan, silakan Pak. Ya. Atau kalimat transitif begitu ya. Ya. Sehingga kalau ditambahkan wa di depannya
yang satunya waqra'u dan perintahlah, yang satunya wa aqra'u, dan ini hamzahnya kebaca gitu ya. Nah, Masalah kebaca dan tidak kebaca kan ada istilahnya itu, hamzah dan hamzah wasol begitu. Apakah betul? ya. Nah, bedanya Jadi- gimana itu, Pak? Itu. Jadi yang menjadi pertanyaan Bapak hamzahnya itu, Ya, hamzahnya. hamzahnya dibaca atau tidak gitu? Ya, kenapa kata perintahnya di Al-Quran tidak aqra'u itu, tapi Kenapa? rabbikal ladzi khalaq begitu. Ya, baik Bapak, kita sudah belajar tadi ya. Kalau yang dari kamus itu Bapak asal usulnya apa? Kan ikro Pak ya. Iya, Asal usulnya dari kamus qara'a. Qaf, ro sama alif ada hamzahnya. iya. Qara'a. Jelas ya, semua ya. Dari kamus akar katanya qara'a. Terus kata kerja masa lampau telah membaca. Kata kerja sekarang dan yang akan datangnya yaqra'u. 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 Jelas ya? Kata perintahnya apa? Kan kita kalau membuat kata perintah dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Yaqra'u, kata perintahnya caranya apa? Buang huruf pertama, ya. Ya kan? Tinggal ra'u gitu kan? Qafnya mati, ra'u ya kan? Kemudian sukunkan baris terakhir, qaf mati sama ra. Begitu Pak ya? Iya, Kan nggak bisa dibaca. Dibantu oleh alif mentawai. Menjadi ikro. ikro. Kenapa barisnya i? Karena ro-nya barisnya fathah. Iya, iya. Kalau barisnya fathah kan alifnya cuma boleh dibaca fathah atau kasroh saja. Pilihannya cuma kasroh sama dhammah untuk Iya. alif bantu. Jadi kenapa itu dibaca ikro bismi rabbikal ladzi khalaq? Kenapa dibaca ikro? Kenapa dibaca i? Karena ro-nya berbaris fathah. Itu satu ya Pak ya. Iya, iya. Artinya apa Pak? Artinya bacalah. Itu kan kalimat intransitif. Iya, iya. Ya kan? Iya. Sekarang kalau Bapak menyebutkan tadi akro, saya membaca ya Pak. Iya. Bapak udah belajar bahasa Arab kan? Sudah tahu kalau saya membaca itu bahasa Arabnya akro. Iya, iya. Akro. Kalau dia membaca, yaqra'u. Transitif. Ya kan? Iya. Aqra'u artinya saya sedang membaca. Kalau transitif Pak, asalnya dari aqra'a. Yuqri'u, kata perintahnya aqri. Iya, iya, iya. Kalau yang mudhari'nya aqra, beda ya Pak? Ro-nya beda Pak. Iya. Di kata perintah, huruf sebelum terakhir harus kasrah. Di fi'il mudhari, di kata kerja sekarang dan yang akan datang, ro-nya itu barisnya fathah. Mengikuti kamus, qara'a yaqra'u. Iya, iya. Jadi, huruf sebelum terakhir ini peranannya penting. Dalam menentukan apakah itu nanti kata kerja sekarang yang akan datang, fi'il mudhari, atau kata perintah, fi'il amr. Bapak melihat kepada huruf sebelum terakhir. Iya, iya, iya. Huruf sebelum terakhir itu ditentukan oleh kamus. Nah, kalau Bapak baca aqra'u, berarti saya sedang membaca. Kalau Bapak baca ro-nya menjadi kasrah, Bapak harus baca aqri. Bacakanlah. Oh, iya, iya. Ya, bacakanlah untukku. Kalau kita suruh membaca, ikra, baca apa aja, kamu baca itu buku, itu tulisan. Tapi kalau kita mengatakan akri, kita menyerahkan tulisan kepada seseorang, tolong bacain dong istilahnya. Bacakanlah. Beda dengan bacalah. Jelas ya Pak ya? Ya, jelas. Terima kasih, Ustazah. Ini buat yang sudah belajar nih, ini kita targetnya buat yang pemula nih Pak ya. Jadi kita nggak campur-campur fi'il mudhari dengan fi'il amr dengan yang lainnya. Kita arah ke transitif. Jelas bedanya ini nanti satu huruf itu yang membedakan. Apakah itu kata perintah
apakah itu kata kerja sekarang dan yang akan datang dengan pelaku ana. Nah ini Pak. Iya, iya. A itu, hamzah di depan itu bisa berfungsi sebagai pelaku ana, bisa berfungsi sebagai kata kerja transitif. Kata kerja masa lampau atau kata perintah. Pakai hamzah juga. Udah 3 ya, kita kenal ya. Pokoknya ini buat Bapak nih khusus nih sama yang udah belajar. Alif yang ada hamzahnya bisa sebagai kata transitif af'ala, aqra'a, bisa sebagai aqra'u, beda aqra'a dengan aqra'u. Aqra'u menjadi kata kerja yang sekarang yang akan datang, aqra'a kata kerja masa lampau, aqra'u pelakunya saya, aqra'a pelakunya dia. Makanya kita harus patenkan satu-satu dulu supaya nanti nggak nyampur. Ya. Saya mau bertanya Ustazah. Bapak udah jelas ya Pak ya? Pak Edi ya? Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ya baik, mari lanjut. Silakan nih sambil mencatat. Oh ini udah selesai ya. Halaman ini lanjut nih halaman ini. Silakan mencatat. Ya, ya. Siapa yang bertanya? Ibu Yusni Maria. Iya Ustazah. Ya silakan Bu. Saya tadi apakah ada emang berbeda antara kata kerja intransitif dengan transitif? Karena di salima artinya telah damai, transitif itu aslam, telah menyerahkan. Kok bisa berbeda padahal kan asal katanya sama? Nah, itulah bahasa Arab ya. Kekayaan bahasa Arab seperti itu. Dari kosakata yang akarnya salima bisa menjadi dari intransitif bisa menjadi transitif. Bentuknya juga bermacam-macam, bukan cuma satu. Ya, dari salima bisa menjadi aslama, bisa menjadi salama, bisa menjadi salama. Bentuknya nanti banyak. Jadi kembali kepada akarnya itu adalah salima. Begitu kita tambahkan alif di depannya menjadi transitif. Artinya berbeda. Oh, bisa begitu ya Ustaz. Begitu, dan itu ada pola-polanya. Setiap bentuknya misalnya salama. Ya. Salama memberikan ucapan selamat. Misalkan. Salim. Nah, nanti kita belum sampai ke situ. Takut mulakbal. Takut nyampur sana sini. Ya. Nanti kata perintahnya salim. Sallama yusallimu tasliman. Ya. Jadi dia bisa berbagai bentuk nantinya Ibu. Asalnya tetap dari salima. Begitu ditambahkan, ada yang ditambahkan alif, ada yang ditambahkan tasdid, ya, ada yang ditambahkan alif setelah huruf pertama, ada yang ditambahkan alif sebelumnya. Setiap ditambahkan huruf setiap berbeda maknanya. Karena itu kita harus tahu asal-usul sebuah kata supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh sebuah ayat. Kalau kita mengerti akarnya, maka pengertiannya kepada akar kata itu. Begitu ya, Bu? Silakan yang lain yang bertanya. Saya Ustazah. Ya, Ustazah. Bu Wirda ya. Silakan Bu Wirda. Ustazah, terima kasih Ustazah. Jadi bisa disimpulkan dari pelaku itu bentuknya ada 2 yang kita pelajari sekarang, yaitu fa'ilun, salimun dengan pola fa'ilun, itu berarti dari kata kerja intransitif. Jadi tidak memerlukan objek. Kemudian pelaku yang berbentuk berawalan mim, muslimun, ini adalah berarti polanya adalah muf'ilun. Berarti muf'ilun. Iya, kata kerja transitif dan memerlukan objek. Begitu kesimpulannya Ustazah. Allah iftah alaih. Ya, jadi bisa membedakan ya. Jadi nggak nyampur ini. Soalnya hurufnya itu juga. Cuma nanti ada perbedaan baris. Ya, orang yang sudah belajar tahu maknanya apa nih, maksudnya apa nih dari kata-kata ini. Dari barisnya itu yang menentukan. Ya Ustazah. Ya, silakan dengan Bu Nirwani. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustazah. Mungkin barusan terkait dengan yang barusan Ustazah sampaikan terkait baris tadi itu.
Yang tadi di slide ada contohnya yang surat Ali Imran sama kan ada Islamu, terus yang berikutnya Islama, yang berikutnya lagi Islami. Nah, ini apa ininya penempatannya itu, apakah ada kata-kata penghubung sebelumnya yang menentukan barisnya di belakang jadi berubah? Baik, ya. Pertanyaannya, ada yang barisnya Islamu, ada Islama, ada Islami, ya kan? Islam atau salam tadi Bu, Islam ya. Misalnya, inna dina indallahi al-Islam, ya kan? Sesungguhnya agama itu bagi Allah adalah Islam. Nah, Islam di sini jadi predikat. Predikat dalam bahasa Arab barisnya harus dhammah, harus bunyinya harus Jadi dari harakat itu kita bisa tahu kalau dia itu sebagai subjek, predikat atau objek. Misalkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun. Itu kan barisnya dhammah. Ya, dia berbentuk susunan subjek predikat. Kalau salaman Islama, tadi contohnya apa yang Islama? Saya juga lupa Islama. Yang surat ini ayat 3. Apa bunyinya Bu? Yang Islama, Ibu catat. Ada contohnya di slide tadi, Ustazah. Ya tadi teman-teman lagi mencatat ini, saya nggak bisa pindah dulu. Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Wa raditu lakumul islama dina. Raditu, aku rela, kata Allah. Raditu, aku rela. Wa raditu lakum, bagi kamu. Al-islama. Islama ini sebagai objek. Ya, kata kerjanya rela, pelakunya Allah. Islama ini menjadi objek. Aku rela, aku ridho Islam sebagai agama. Wa raditu lakum al-islama, aku ridho untuk kamu Islam itu sebagai agama. Wa raditu lakumul islama dina. Jadi al-islama ini barisnya fathah karena dia di sini posisinya sebagai objek. Tadi yang di atas gimana Ustazah? Di atas apa ayatnya? Inna dina indallahil islamu. Inna dina indallahil islamu. Ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Itu bentuknya bukan kata kerja dan pelaku. Bentuknya inna dina. Agama itu sebenarnya kalau nggak ada indallah segala macam itu, inna dina al-islamu. Sebenarnya singkatnya seperti itu. Agama sesungguhnya adalah Islam. Tapi karena ada dijelaskan keterangan di tengah inna dina indallahi. Kalau dibuang indallahinya, susunan kalimatnya inna dina al-islam. Sesungguhnya agama itu adalah Islam. Tapi di tengah-tengah ditambahkan sesungguhnya agama itu di sisi Allah, yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi Islam di sini bukan pelengkap ya Bu ya, bukan objek. Jadi susunannya subjek predikat di sini. Indallah itu keterangan saja, bukan Allah yang pelaku di sini. Situ. Ini ada sebuah statement, sebuah pernyataan agama itu adalah Islam. Sebenarnya seperti itu. Kalau diletakkan di awal, sesungguhnya menurut Allah, please ya, tolong jangan dicoret-coret. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa anak, tolong anaknya jauhin dulu, cucunya jauh dulu, supaya jangan coret-coret. Ibu Leli, ya, iya, Ustazah. Dina indallahil Islam, susunannya subjek predikat, ya bahasa Indonesia tuh ya, bentuk statement.
agama itu adalah Islam. Ya, ditambahin agama di sisi Allah adalah Islam. Kalau raditu lakumul Islam, Allah yang menjalankan, Allah yang meridai, Allah yang pelaku di sini. Raditu kata Allah, aku rela al-Islam. Makanya Islam di objek. Karena Allah rela apa? Kan harus ada keterangannya. Aku rela Islam jadi agamamu. Makanya Islamnya jadi barisnya fathah karena dia sebagai objek, sebagai pelengkap. Sedangkan Islamu yang di atas dia adalah predikat. Agama itu ada Islam, singkatnya seperti ini. Kalau ya Ustazah, yang nomor 3-nya. Yang Islami, ayatnya apa? Man azlam mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal islami. Wa huwa yud'a ilal Islam. Kenapa dibacanya Islami? Wajib berbunyi i, wajib kasrah. Kenapa? Karena ada kata depan sebelumnya, yaitu ilah. Kita belajar, waktu pelajaran isim, ada 8 kata depan yang mewajibkan isim sesudahnya huruf terakhir berbunyi i atau kasrah. Ya kenapa Islami di situ? Karena ada ilah. Oh, jadi ilah karena Islam. Ada kata depan di depannya, depan. Jadi kasroh belakangnya. Jadi kasroh. Jadi yang membuat dia kasroh adalah kata depan ilah. Ya, syukran Ustazah. Kita lanjut dulu ya. Nanti pertanyaan sambung lagi. Ini sudah selesai ya catatnya ya. 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 Kita lanjut contoh dalam Al-Quran. Ini contoh pelaku dalam Al-Quran. Ini sudah hafal tadi. Aslama yuslimu islaman. Islam nih yang kita pakai sehari-hari nih. Orangnya muslimun. Muslim. Orang Islam. Ayatnya. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin kana hanifan musliman. Wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri. Jadi musliman ini nama untuk seseorang yang memeluk agama Islam yang artinya berserah diri kepada Allah. Jadi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi dia adalah orang yang lurus, yaitu seorang Muslim, seorang yang arti seorang yang berserah diri kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, bukan termasuk orang yang mensekutukan Allah. Ya, ini contoh di dalam Al-Quran ya, musliman. Kita lanjut dulu, ini pengetahuan penting. Ini kenapa saya bahas sendiri, karena ini tentang kita, tentang ayat-ayat yang kita baca nanti tentang Islam, Muslim, aslama yuslimu, lagi-lagi. Nah nih, pengetahuan. Aslama kata kerja masa lalu transitif. Yuslimu kata kerja masa sekarang dan yang akan datang transitif. Pelaku orangnya namanya Muslim. Agamanya namanya Islam. Dari aslama. Jadi Islamnya Islam. If'al. Itu polanya. Jadi muslimun seorang muslim laki-laki. Ini untuk pengetahuan. Yang kedua muslimatun. Kalau dipakai tak marbutoh ini artinya seorang muslimah, yaitu perempuan yang berserah diri kepada Allah. Yang ketiga muslimuna. Beberapa orang muslim laki-laki. Waw dan nun inilah nawai ini yang memberikan bantuan bahwa kalau ada waw dan nun artinya banyak beberapa orang muslim laki-laki muslimuna. Kemudian beberapa orang muslimah perempuan muslimatun. Ini dari alif dan ta ini. Dari alif dan ta untuk beberapa orang muslimah. Ini semua masuk dalam mentawai. Mentawai, waw, nun, ta,
itu mim, itu semua merupakan huruf bantu. Kita lanjut dulu. Nih, tunggal dan jamak. Muslimun, seorang muslim. Nanti saya kembali ke slide yang sebelumnya. Muslimun artinya seorang muslim laki-laki. Muslimuna dua orang laki-laki. Beberapa orang muslim laki-laki. Muslimatun Wanita. orang muslimah atau perempuan. Muslimatun Beberapa orang perempuan. Ini dalam istilah yang kita pakai sehari-hari. Kamu adalah muslim, saya adalah muslimah. Mereka adalah muslimun, kita para perempuan adalah muslimat. Ini istilah atau penggunaan kata sehari-hari. Makna yang terkandung di dalamnya, muslimun adalah seorang laki-laki yang berserah diri kepada Allah. Maka ketika kita mengatakan saya muslim, bahwa saya adalah seorang yang berserah diri. Jangan lupa, jangan sekedar muslim di bibir tapi tidak mengerti arti dari muslim. Yang kedua, muslimun di samping bermakna kami orang Islam, berarti juga beberapa orang laki-laki yang berserah kepada Allah. Begitu juga muslimah, seorang perempuan yang berserah diri kepada Allah. Jadi seorang muslimah namanya muslimah, maknanya berserah diri kepada Allah. Muslimatun beberapa orang muslimah perempuan, maknanya beberapa orang perempuan yang berserah diri. Dengan kita mengenal kata-kata muslim, kita kenal kata muslimah, kemudian kita sampai di hati kita bahwa saya sebagai seorang muslim adalah orang yang berserah diri kepada saya. Ya, saya rasa apa ini contoh dulu, nanti baru habis itu catat kalau yang mau nyatat. Aslama yuslimu islaman, nah ini contohnya nih. Tadi udah walakin kana anifah musliman, ya, seorang muslim, seorang yang berserah diri. Au muslimun wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini contoh di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah membaca di Al-Quran, melihat kata-kata ini, muslimun artinya beberapa orang laki-laki muslim, artinya beberapa orang laki-laki yang berserah diri kepada Allah. Asal katanya dari aslama, kemudian yuslimu, kata pelakunya menjadi muslimun. Kalau muslimun baru satu orang, kalau muslimuna jadi beberapa orang. Lanjut dulu, contoh muslimatun, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di sini muslimatun adalah sifat dari umat perempuan, ya. Wa min dzurriyyatina, dari keturunan kami, ummatan muslimatan, artinya umat yang berserah diri kepada Engkau ya Allah. Jadi muslimah di sini adalah jadi sifat dari umat, yaitu artinya berserah diri. Ya, umat yang berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir, innal muslimina wal muslimati wal mu'minuna wal mu'minati wal qanitin wal qanitat wassadiqin dan ila akhirih. Ini contoh dari muslimat. Muslimat ini dari mana? Asal usulnya dari aslama. Menjadi yuslimu, pelakunya muslimun, laki-laki. Kalau perempuan, muslimatun. Kalau satu orang, kalau banyak, perempuan tambah alif dan tak. Jadi taknya dibuka. Kalau perempuan kan kalau sendirian diam ya. Ya, diam, nggak banyak ngomong. Tapi kalau udah rame-rame, kebuka taknya, kebuka mulutnya, ngobrol ya kan? Nggak apa-apa ngobrol curhat, apalagi kalau bicara masalah ilmu pasti pahala semua tuh. Asal jangan
Ngomongin orang. Mimpi ya kan, sadari mimpi. Jadi nggak apa-apa muslimat ya nggak negatif ya kan. Muslimat tuh kalau udah banyak perempuan katanya suka ngobrol. Tapi sekarang perempuan sekarang ya ini perempuan Azaria itu dia berbicara tentang ilmu karena setiap yang dibicarakan tentang ilmu itu ada pahalanya. Jadi bukan ngerumpi sembarang ngerumpi ngobrol bukan sembarang ngobrol. Tapi dia berbicara kenapa jadi aslama, kenapa muslimatan, kenapa islamu, kenapa islami, kenapa islama. Yang menjadi bahan pembicaraannya adalah masalah ilmu. Jadi seperti itu ya, contoh-contohnya semua di dalam Al-Quran ada. Yang mana yang mau dicatat ulang tadi nih? Yang ini ya. Ini ya. Di box. Nah. Ya silakan, nih waktunya sudah habis. Yang mau bertanya silakan. Satunya. Yang satunya sebelumnya atau yang sesudahnya? Yang barusan belum, Ustazah. Yang belum, yang ini belum. Ya silakan sambil dicatat. Yang mau catat, yang mau bertanya silakan. Ya ini. Jadi nanti kalau ketemu di dalam Al-Quran sudah bisa mengira-ngira ya, ini muslimun. Asalnya dari mana? Ya. Itu laki-laki. Perubahannya seperti itu. Ya, jadi bukan cuma tahu apa arti terjemahannya, tapi arti kandungan dari kata-kata itu sudah ada di hati kita. Ini ada Bu Endang ya, Bu Endang. Ya, Assalamualaikum. Pandang, Bu. Pandang, silakan Pandang. Ada Bu Iis, ada Pandang. Silakan Pandang, boleh kelihatan Pandang itu videonya. Sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini bila pertanyaan saya ini agak ngawur karena saya terus terang saja awam sekali, Ustazah. Silakan Pak. Ya. Gini Ustazah, dalam cara membuat pelaku dari kata kerja transitif ini, dari aslama ini kan kata kerjanya yuslimu. Terus dihilangkan kan huruf pertamanya, ditambahkan dari mentawai itu mim, muslim. Kenapa harus tambahannya itu mim? Bisa nggak yang lain, kan mentawai itu ada 6 ya itu. Bisa nggak yang lain, Ustazah? Nah, udah Pak, pertanyaannya segitu. Iya. Ya. Jadi setiap huruf mentawai itu punya fungsinya masing-masing. Ya, fungsi huruf alif, ya kan? Untuk membantu kata perintah yang tidak bisa dibaca, ya. Untuk membantu dari intransitif menjadi transitif, untuk membantu membuat pelaku itu tugasnya kerjanya alif. Ya. Jadi masing-masing punya pekerjaan. Mim punya pekerjaan lagi. Mim tugasnya adalah membantu kata transitif untuk membuat pelaku sebagai menjadi dari kata transitif yang dibutuhkan adalah mim. Hanya mim yang bisa membantu, yang lain tidak bisa membantu. Makanya pakai mim, ya kan? Nah, mim itu fungsinya apa saja? Satu, dia membantu pelaku yang transitif. Yang kedua, dia bisa membantu nanti untuk menunjukkan keterangan tempat. Misalnya, sajadah, Pak ya. Sajadah artinya telah sujud, ya kan? Kalau sedang sujud artinya ia sujud. Ya. Kalau sujudlah bahasa Arabnya usjud, ya kan Pak? Usjud. Ya. Kalau orang yang sujud apa? Sajid. Ya kan tambah alif kan, dibantu oleh alif. Sajid ya. Kalau pelaku dari intransitif sajid. Nah, sekarang tugas mim adalah membantu untuk keterangan tempat.
tempat untuk sujud itu namanya masjid. Jadi kalau Bapak nanti ketemu di dalam Al-Quran, huruf mim yang awalnya barisnya fathah, itu kemungkinan keterangan tempat. Yang asalnya dari akar kata yang ditambahin mim fathah itu. Iya, iya. Masjid, apalagi maktab, apalagi majelis, itu semua keterangan tempat diawali dengan mim fathah. Itu adalah tugasnya mim. Tugasnya mim tidak bisa digantikan oleh alif, oleh ta, oleh nun, tidak bisa. Yang bertugas membentuk keterangan tempat adalah mim. Yang bertugas membentuk kata pelaku dalam kata kerja transitif adalah mim dhammah. Coba nanti kalau ketemu di dalam Al-Quran mim dhammah dengan mim fathah, kita sudah harus bisa membedakan bahwa mim dhammah contohnya Pak, dalam surat Al-Baqarah, ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu menurut Bapak pelaku atau keterangan tempat? Pelaku. Pelaku, kenapa Bapak bilang pelaku? Ayo Pak, jangan ragu-ragu Pak. Karena mimnya domah ya. Yang lain please, diam dulu. Saya bicara dengan Pak Endang ya. Pak, muflihun ya kan? Iya. Bapak itu muflih. Yang lain please. Yang ikut please ya. Yang lain tolong diam dulu. Saya bicara dengan Pak Endang. Pak Endang, muflihun itu apa? Pelaku atau keterangan tempat? Oh, Pak Endangnya kemana ya? Pelaku, Ustazah. Pelaku, kenapa Bapak katakan itu pelaku? Karena mimnya itu berhakat domah. Allah yuftah alaik, Masya Allah, azim ya. Allah membukakan ilmu kita. Begitu kita melihat mim barisnya dhammah, berarti dia adalah pelaku dari kata kerja transitif. Bapak sudah bisa membuat kata kerja transitifnya aslama. Jadi mu ini menunjukkan bahwa pelakunya berasal dari kata kerja transitif. Muflihun, contohnya apa lagi yang lain? Mu'minun. Mu'minun, contoh lagi yang lain. Muslihun, contoh lagi yang lain. Mufsidun, contoh lagi yang lain. Muslihun. Ya kan? Musyrikun termasuk Pak. Musyrikun, ya ya. Musyrikun dari asyraka, yusyriku. Yasriku. Isyrak, ya kan? Ya. Asyrik. Ya kan? Kemudian orangnya musyrik. Musyrikun. Ya, jelas. Kalau depannya mim dengan dhammah berarti dia adalah pelaku. Pelaku dari apa? Pelaku dari kata kerja transitif. Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Jelas ya Pak ya? Ya, ya. Masya Allah. Jelas Ustazah. Ya, alhamdulillah Ustazah. Syukran. Afwan. Bu Iis, silakan Bu Iis. Di waktu kita udah mau habis, mungkin nih udah terakhirnya dua lagi, ada Bu Yusnimar. Silakan Bu Iis, ada? Afwan Ustazah, halamannya bisa diganti. Diganti ke yang sesudahnya. Afwan Ustazah, halamannya bisa diganti. Yang ini? Halaman yang untuk mencatat. Yang tadi ini? Ya, masih yang ini? Yang sebelumnya. Ya, Yang betul. sebelumnya? Ya, yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah ini Ustazah. Ini udah? Ini sudah. Sudah. Nih. Sudah. Ustazah. Ini sudah. Ya itu tunggal dan jamak itu tadi. Ada tunggal dan jamak? Yang tunggal dan jamak. Tunggal dan jamak. Tunggal dan jamak Ustazah. Ya ini. Ya. Bu Iis ada, Bu Yusniar ada. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iis bisa dilihatkan wajahnya? Iya, silakan. Mau tanya sebetulnya udah hampir sama dengan pertanyaan Bapak yang barusan itu. Hanya saya mau tanyanya kenapa tambah muslim itu menjadi domah gitu loh. Apakah domahnya dari awalan yuslimu? Dari ya itu yuk.
Nah, itu kan tanda-tanda yang transitif itu ya, dia pakainya u di depannya. Kata kerja masa sekarang dan yang akan datangnya you. Ya kan? Kalau yang dari kamus kan iya di awalnya kan? Iya. Ya kan fa'ala yaf'alu ya kan? Kalau dia udah intransitif kan pakainya u. You ya kan? Af'ala yuf'ilu. Maka kata pelakunya juga barisnya juga u. Cuma dibantunya oleh huruf mim. Ya bukan dibantu oleh huruf alif. Oke. Jadi ingat, mim dhammah itu di awal kata adalah bantuan untuk kata kerja transitif untuk kata pelaku. Jadi nanti kalau di Al-Quran ketemu muslimun, muslihun, muttaqun, mu'minun, mufsidun, musyrikun, ya semua itu dari kata kerja transitif. Tinggal dikembalikan kepada muslim, aslama, musyrik, asyraka, ya kan? Kemudian apa mufsid, afsada. Tinggal dikembalikan kepada polanya af'ala, yuf'ilu, if'alan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ini. Waktunya kita sudah jam. Ya udah habis, Ustaz. Ya sudah. Waktu kita sudah habis. Stop share screen-nya dulu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa dipahami ya. Biasa kita nanti ulang untuk pelajaran berikutnya. Kita untuk hari Selasa mungkin kita tidak ada online karena kita akan mengadakan acara di Masjid Al-Ittihad dan kita berharap semua santri yang memungkinkan untuk hadir, marilah kita semarakkan acara kita. Ini acara perdana. Mudah-mudahan kelas terjemah Al-Quran ini, metode Azhariyah ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan masyarakat tertarik untuk mempelajari Al-Quran, untuk memahami Al-Quran langsung dari bahasa Arab. Nah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua sekarang udah punya ilmu yang luar biasa. Ya, untuk memahami Al-Quran satu persatu, katanya bahkan bukan cuma hurufnya, tapi juga baris-barisnya sudah bisa dipahami kemana arah dari sebuah ayat tersebut. Dan sekali lagi saya berharap semua bisa hadir menyemarakkan acara kita dan juga partisipasi aktifnya untuk kemajuan kelas kita ini sehingga kita bisa berdakwah lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu ya Bu Rina ya untuk hari ini. Silakan Bu Rina dilanjutkan acaranya. Ya, terima kasih Ustazah atas ilmunya. Semoga ini sangat bermanfaat buat kita semua. Kita tutup kajian kita dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Ada satu Bu Rina yang ingin disampaikan, lupa ini. Bu Rina, oh iya, ada satu hal yang ingin disampaikan nanti dari pertemuan di Ittihad itu nanti, karena kita kan akan memulai program Samba ya, insya Allah seperti Zoom ini juga untuk anak-anak program Samba, setiap anak Muslim bisa bahasa Arab. Jadi bagi yang hadir itu buku sudah tersedia di sana. Jadi bagi yang ingin ikut nanti program Samba bisa mendapatkan bukunya di acara di Masjid Ittihad itu. Kita akan sediakan di situ. Namun mohon maaf untuk ini buku terjemah masih belum dikeluarkan. Ya, sementara yang sudah ada adalah buku Samba. Itu pengumuman dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih semua. Jumpa insya Allah.